Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NPM 254111116 kelas manajemen 25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih munakahat atau menikah. Arti dalam hukum menikah. Nikah menurut syariat melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hukum menikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Sunnah dianjurkan, wajib diharuskan, makruh dibenci, haram atau dilarang. Tujuan menikah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang besar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan dihormati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Siapa wali itu? Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita, ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu bapak, saudara laki-laki yang sebapak aja, anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu bapak, anak laki-laki dan saudara laki-laki yang berbapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak, wali hakim berlaku jika nomor 1-8 tidak ada sedang berhalangan. Jika kamu syarat-syarat wali atau saksi nikah. Islam, laki-laki balik sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, merdeka, adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikah. Qabul ada jawaban mempelai laki-laki ketika meninggal pernikahan. Syaratnya, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan syirat atau syarat. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, yang haram nikahi karena keturunan, ibu dan seterusnya ke atas. Anak perempuan kandung disebut ke bawah. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Yang haram dinikahi karena sesuat. Ibu yang menyusui, saudara perempuan menyusuan. Yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan, anak tiri, istri dan anak laki-laki, menantu baik sudah cerai maupun belum, mertua ibu tiri. Yang haram dinikahi karena pengumpulan 2 orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami. Yang pertama, mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir dan batin, kasih sayang pada istri dan anak, memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia dan akhirat, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri. Taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga, menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami. Sebisa itu hanya
untuk suami, menjaga rahasia suami dan harta suami, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah, menentukan batin, pikiran jernih, bermanfaat, bekerja tinggi, istighfar, dan menambah khusyuk dalam ibadah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang saleh, mendoakan dua orang tuanya. Hikmah menikah. Hikmah menikah bagi yang menjalani, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual sebagai wadah bagi ketenteraman jiwa, cinta, kasih sayang, sebagai wadah pembina tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah menikah bagi masyarakat, menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinaan, kaum perempuan berkewajiban dalam derajatnya di masyarakat, syiar Islam akan semakin berkembang. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan: talak, fas, hulu, ijan, ilah, zihar, hadhana, talak. Perceraian ialah lepasan tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh, sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak, yaitu talak roji, yaitu talak 1 dan talak 2 disebut talak rojiah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa idah belum habis. Yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubra. Lafaz, ucapan talak. Talak syariah yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Kamu saya cerai," atau "Kamu saya talak." Telah semacam ini dinia atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Talak kinayah yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi dari sini," atau "Pulang ke rumah orang tuamu." Talak seperti ini jatuh kalau diniatkan talak. Seperti jika tidak diniati, maka talak tidak jatuh dan halal dicampurkan. Ilah, sumpah suami tidak akan bercampur istri selama 4 bulan atau lebih, tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia masih membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baiknya pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami milih 2 hal: membayar denda lalu memberi baik dengan istrinya, yang kedua menceraikan istrinya. Kalian, suami menuduh istrinya berbuat seorang dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, "Atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhan."